Selamat sore, Shalom. Saudara-saudara yang kekasih, dalam Hakim-Hakim pasal 2, ayat yang ke-18 dikatakan, setiap kali apabila Tuhan membangkitkan seorang hakim bagi mereka, maka Tuhan menyertai hakim itu dan menyelamatkan mereka dari tangan musuh mereka selama hakim itu hidup. Sebab Tuhan berbelas kasihan mendengar rintihan mereka karena orang-orang yang menasak dan menindas mereka. Tetapi apabila hakim itu mati, kembalilah mereka berlaku jahat, lebih jahat dari mereka dengan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya. Dalam hal apapun, mereka tidak berhenti dengan perbuatan dan kelakuan mereka yang jahat. Saudara, ini orang Israel. Sejarahnya jatuh bangun. Ada lebih dari beberapa hakim. Dari hakim pertama yaitu Otniel dan hakim terakhir yaitu Eli. Ada lebih dari 12 hakim yang Tuhan bangkitkan untuk memberitahu orang Israel selama 400 tahun sejarahnya. Berarti ada lebih dari 12 kali orang Israel meninggalkan Tuhan dan murtad kepada Tuhan. Ya. Setiap kali mereka dipimpin oleh seorang hakim, mereka makmur dan enak, hakim itu mati. Dan mereka pelan-pelan mereka meninggalkan Tuhan. Hidup menurut mau mereka sendiri dan mereka jatuh. Dijajah bangsa lain, bangkrut. Mereka berseru lagi pada Tuhan. Tuhan menolong mereka dengan membangkitkan hakim yang baru. Hakim ini memerintah mereka seumur hidup hakim itu. Dan selama itu orang Israel taat pada Tuhan. Tapi hakim itu mati. Kembali orang Israel meninggalkan. Saudara-saudara, saya pikir orang Israel itu kebangetan. Boleh belajar dari sejarahnya. Bagaimana mereka jatuh dan Tuhan menolong. Tapi karena saya berpikir bahwa orang Israel ini kebangetan, saya juga lalu bilang, apa saya ini tidak kebangetan seperti orang Israel itu? Apa kita tidak kebangetan seperti orang Israel? Saudara-saudara, saya lihat orang Israel biasanya kalau dia diselamatkan oleh seorang hakim, mereka akan beribadah kepada Tuhan sepanjang umur hidup hakim itu. Sampai hakim itu mati, baru anak-anak mereka kemudian yang menyimpang dari Tuhan. Dengan kata lain, mereka itu setia selama satu generasi. Generasi berikutnya tidak setia. Tapi sekarang kita bagaimana? Saudara, saya berpikir secara jujur, ada banyak orang melakukan Tuhan seperti damkar, pemadam kebakaran. Kita nggak tahu kantornya di mana, kita teleponnya berapa juga nggak hafal meskipun dikasih nomor telepon yang gampang. Baru kalau ada kebakaran, kita ribut cari damkar, telepon mereka, dan mereka datang memadamkan kebakaran. Sudah itu dilupakan lagi. Setelah ada banyak orang yang hidupnya seperti itu. Bahkan, maaf ya, lebih kebangetan dari orang Israel. So, orang Israel biasanya setia selama satu generasi. Nah, kita seringkali diri saya sendiri saja, misalnya gitu, waktu ditolong, maka bersyukur pada Tuhan, ya, bersyukur pada Tuhan. Tapi diri saya ini juga pada saat sudah enak, pelan-pelan jatuh dalam dosa. Nggak sampai satu generasi. So, saudara, ini menyebabkan kehidupan kita tidak maju-maju. Jatuh bangun. Memang dikatakan orang benar jatuh 7 kali, bangun 7 kali. Tapi yang dikehendaki adalah jatuhnya bukan karena dosa. Ya, jatuhnya bukan karena menjauhkan diri dari Tuhan. Ada dua macam cara orang menjauhkan diri dari Tuhan. Pada waktu keadaan sudah enak, maka mulai kurang berdoa. Mulai memakai kemampuannya sendiri, tenaganya sendiri, pikirannya sendiri, memutuskan segala sesuatunya sendiri. Kan sekarang sudah enak, saya sudah mau. Dan satu saat saudara ketemu batunya dan jatuh. Orang kemudian berseru pada Tuhan. Kalau cuma sampai sejauh itu masih lumayan. Ada yang bukan cuma melakukan segala sesuatu dengan keputusannya sendiri, undur dari Tuhan. Sudah enak berbuat dosa. Ya, saya pernah menemui beberapa kali sudah enak ya, sudah mulai mapan, berselingkuh, punya istri muda. Atau yang lebih jahat lagi, meninggalkan Tuhan. Lalu, nanti kalau sudah berada dalam keadaan yang buruk, baru kelapakan teriak-teriak pada Tuhan. Saya ingatkan saudara, Tuhan bukan damkar dan tidak bisa diperlakukan sebagai damkar. Tuhan mencari umat yang setia kepadanya. Yang pada waktu jatuh ditolong, bangkit, bisa berdiri kembali,
membangun kehidupan, menata kehidupannya kembali dengan baik, dan terus-menerus setia kepada Tuhan. Dalam hal demikian, maka kehidupan ini akan kelihatan progresnya, kemajuannya. Secara rohani maju, secara jasmani juga maju di dalam Tuhan. Mari saudara, kita belajar supaya saya, saudara, secara pribadi terus maju dalam Tuhan, lalu berbuatlah lebih baik dari orang Israel, wariskan iman kepada generasi berikutnya, sehingga generasi berikutnya, anak kita, cucu kita, mereka tetap setia kepada Tuhan. Tuhan memberkati saudara semuanya. Amin.